yaitu yang pertama adanya noni Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Azan di Setia Budi Channel. Gimana kabarnya Balat Kismin? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Amin ya robbal alamin. Gue mau denger nih, apakah kalian pernah berkunjung ke tempat bersejarah seperti Borobudur, Istana Bogor, Monas, atau kemana? Biasanya, tempat-tempat bersejarah tersebut memiliki kisah kelam tersendiri. Dalam video kali ini, gue bakalan ngebahas 5 tempat bersejarah yang memiliki kisah-kisah mistis di dalamnya. Penasaran? Tonton terus video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi nih ke kalian. Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, ayo like, share, dan subscribe video ini sehingga kalian enggak ketinggalan video-video yang gue upload berikutnya. Sudah siap? Take your pillow and check this out. Tempat pertama yang memiliki kisah mistis adalah Benteng Marlborough. Benteng Marlborough ini adalah benteng peninggalan Inggris yang dibangun di daerah Bengkulu. Benteng ini dibangun pada tahun 1715 sampai 1719. Pendirinya adalah EIC, East Indian Company. Benteng ini dulunya difungsikan untuk benteng pertahanan Inggris. Namun setelah Inggris diusir dari Indonesia, benteng ini berpindah kepemilikan beberapa kali. Yang pertama adalah ditempati oleh Hindia Belanda, selanjutnya oleh Jepang, dan selanjutnya lagi oleh Polri. Setelah Belanda balik lagi ke Indonesia, benteng ini sempat dikuasai oleh Belanda. Setelah Belanda diusir, benteng ini ditempati oleh TNI AD, yang mana benteng ini difungsikan untuk latihan kemiliteran. Setelah TNI AD menyelesaikan tugasnya di sana untuk latihan kemiliteran, tempat ini lama terbengkalai dan akhirnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Depdikbud memugar tempat ini menjadi cagar budaya. Benteng ini memiliki beberapa ruangan, yaitu bastion, revelin, gudang mesiu, tempat tahanan, dan terowongan. Karena terowongan dan tempat tahanan itu berada di bawah tanah, ya otomatis suasana di dalam menjadi lembab. Dan setelah sekian lama, semenjak TNI AD tidak menggunakan tempat itu, tempat ini berubah menjadi tempat terbengkalai, sehingga menciptakan kisah-kisah mistis di dalamnya. Banyak kesaksian melihat seorang pemuda yang diikat kakinya dan dipasung, dan terdengar suara teriak serta langkah kaki. Namun pas dilihat ke sumber suara, sama sekali tidak ada apa-apa. Kalau berwisata sendiri, bisa ngerasain lah gimana. Selanjutnya ada Benteng Vastenburg. Benteng Vastenburg adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Surakarta. Fungsi utama dari Benteng Vastenburg ini adalah untuk mengawasi kepemerintahan Keraton Surakarta. Setelah penjajahan berakhir, Benteng Vastenburg itu terbengkalai sangat lama. Dan akhirnya pada tahun 80-an, tempat ini dipakai untuk latihan militer oleh TNI. Setelah
menjadi kamp latihan oleh TNI, tempat ini menjadi kosong kembali dan terbengkalai lagi. Sebelum dipugar, berdasarkan kisah-kisah di masyarakat di sana, adanya sosok penampakan manusia yang memiliki sayap seperti kelelawar, mukanya pucat dan terbakar. Selain itu, ada kisah nih dari anak pang di sana yang ya bisa dikatakan ngeyel lah. Nah, ketika mereka mengunjungi benteng Vastenburg dan menantang penghuni di sana, setelah masuk, mereka melihat sosok badan besar, bertaring dan berwarna hijau. Ya, kalian tahulah itu siapa? Ya, Buto Ijo. Dan mereka pun lari terbirit-birit. Namun setelah dipugar, makhluk-makhluk tersebut diusir dengan cara tertentu dan akhirnya menyisakan sesosok kakek dan nenek yang memiliki rambut putih. Beliau-beliau ini menampakkan diri di benteng tersebut, seringnya itu untuk memberitahu kepada warga sekitar akan adanya bencana. Ya wallahu alam ya, bencana apa. Yang berikutnya adalah Gedung Merdeka Bandung. Ya, bagi Balat Kismin yang tinggal di daerah Bandung pasti sudah tahu dong Gedung Merdeka yang ada di Jalan Asia Afrika nomor 65. Pada tahun 1955, gedung ini difungsikan menjadi gedung Konferensi Asia Afrika pertama. Dan untuk saat ini, Gedung Merdeka dialihfungsikan menjadi Museum Konferensi Asia Afrika. Seperti tempat-tempat bersejarah lainnya, gedung ini tidak luput dari cerita mistis. Ada sebuah cerita, pengunjung yang mengunjungi Museum KA ini mendengar suara langkah kaki, kadang melihat lukisan yang bergerak, ya misalkan ada lukisan mata atau lukisan seseorang dan matanya itu nengok. Namun ada cerita tersendiri dari penjaga museum tersebut, itu dari Bapak Suryana. Ketika Bapak Suryana ini piket malam, ya kan biasanya kalau piket malam itu kan suka berpatroli ya ke semua ruangan gitu. Nah, ada kisah dari beliau ketika beliau berpatroli malam hari, beliau mendengar suara kegaduhan orang yang memukul pintu. Ketika disambangi ke sana, beliau menyalakan ruangan dan tidak ada seorang pun di sana. Menurut kalian siapa? Kucing kah? Yang berikutnya adalah Benteng Pendam. Benteng Pendam ini terletak di Cilacap, Jawa Tengah yang dibangun pada tahun 1868. Setelah pendirian benteng ini selesai, benteng ini pun akhirnya dikubur, dalam artian diaruk tanah kembali karena agar tidak terlihat oleh musuh. Karena kan benteng ini kan terletak di selatan Pulau Jawa. Untuk benteng pertahanan Belanda pada saat itu yang berfungsi sebagai barak tentara Belanda dan berfungsi untuk mengelabui musuh. Kisah mistis di dalamnya adalah pada pembangunan benteng tersebut, orang Indonesia dipaksa untuk kerja rodi. Ya kerja paksa tanpa bayaran sepeser pun. Dan jika para pekerja rodi itu menolak, orang Indonesia yang kerja rodi tersebut akan disiksa di ruang bawah tanah atau di ruang tahanan. Kabarnya sih sampai meninggal atau tersakiti dan didiami di sana, dibiarkan saja lalu meninggal. Oleh karena itu, banyak
wisatawan yang mendengar suara minta tolong dari dalam benteng tersebut. Dan tidak hanya itu, adanya terowongan yang mengantarkan kita menuju ke alam gaib. Wallahu a'lam. Yang terakhir adalah Lawang Sewu. Siapa yang tidak kenal Lawang Sewu? Lawang Sewu adalah tempat yang dimiliki oleh Belanda pada saat itu yang menjadi kantor pusat kereta api. Terletak di daerah Semarang yang dibangun pada tahun 1904 di lahan seluas 18.323 meter persegi. Disebut Lawang Sewu bukan berarti banyak pintu di sana, namun banyaknya pintu-pintu yang tingginya itu mencapai jendela dan berkaca. Oleh karena itu, pintu-pintu jendela tersebut dikatakan sebagai Lawang Sewu. Lawang Sewu ini, seperti halnya tempat-tempat bersejarah Indonesia yang lain, memiliki kisah-kisah mistis di dalamnya. Yaitu yang pertama, adanya noni Belanda. Dikisahkan bahwa seorang yang sedang memancing di kali Lawang Sewu melihat sesosok noni Belanda di sana, sedang mondar-mandir dengan wajah yang pucat dan berdarah, dan kadang noni Belanda itu senyum menyeringai ke pemancing tersebut. Pada saat setelah Belanda diusir oleh Jepang, noni-noni Belanda yang masih berada di Indonesia itu menjadi korban perkosaan oleh tentara Belanda dan dibawa ke ruang tahanan bawah tanah, lalu dipenggal kepalanya dan dibuang mayatnya di sana. Ya mungkin arwahnya masih penasaran. Selain itu, mitos-mitos mistis yang ada di Lawang Sewu, selain penampakan noni Belanda, adanya tentara Belanda yang menjaga setiap pintu di Lawang Sewu. Selain itu, adanya teriakan minta tolong, bayangan hitam di lantai 3, dan aroma aneh di bawah tanah. Ya selain yang gue denger sih, selain kantor pusat kereta api, Lawang Sewu juga di area bawah tanahnya itu terdapat penjara tahanan yang menyiksa tahanan-tahanan pada saat itu. Itu ada yang tahanan untuk berdiri, jadi tempat kecil itu untuk berapa orang ya? Ada 6 orang atau sampai 8 orang didempet di sana sehingga sesak napas dan akhirnya meninggal di sana. Dan ada juga penjara jongkok yang mana ruangannya itu sangat rendah dan tahanan dimasukkan ke sana. Sungguh mengkhawatirkan sekali ya. Ya, itu dia 5 kisah tempat bersejarah yang ada di Indonesia yang memiliki kisah mistis di dalamnya. Menurut kalian, ada lagi nggak tempat-tempat bersejarah yang memiliki kisah mistis yang ada di Indonesia? Tolong kasih tahu gue di kolom komentar di bawah. Sepatutnya, terlepas dari kisah-kisah mistis yang ada di tempat-tempat bersejarah tersebut, kita harus menjaga kelestarian dan menjaga budaya tempat tersebut, yang mana tempat-tempat bersejarah tersebut adalah saksi bisu kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum berpisah, bagi kalian yang memiliki ide untuk gua harus bahas apa lagi, tolong isi komentar di bawah. Dan gua mau ingetin lagi nih, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, ayo like, share, dan subscribe video ini agar kalian gak ketinggalan video-video yang gua upload selanjutnya. Gua Azan, sampai ketemu di video-video gua selanjutnya. Cheerio! Tempat pertama yang memiliki kisah mistis adalah Benteng Marlborough. Tulisannya Marlborough, bacanya Marlborough, kayak Marlborough.
rokok ya, Marlboro.